Ya, nanti pembicaraannya ditutup oleh Ibu Ina. Ya, oke. Baik, selamat melayani. Lagu Bapak Udara. Yang kamu katanya adalah Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami diizinkan untuk berkumpul dan belajar bersama-sama. Dan jangan lupa kasih dari kami akan kerjaan dan hikmat, lupa, doa dan apa-apa. Selama kemudian dengan ayat. nomor berapa mungkin kita angkat pujian berikutnya. Membawa ibu ke atas ya. 16. Kita bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasih. Sudah
Tuhan yang aku seperti besar di hidupku. Selamat siang adik-adik sekalian. Kali ini tidak ke situ ke kosong ya. Ayo lebih enak ya. Jadi nggak jadi bisa fokus ya. Tolong ya. Semuanya berbeda. Jadi yang kosong. Halo. Ya. Siapa nama kamu? Ayo, Namanya siapa? jangan ada saudara. Tolong tidak ya. Jangan nyanyi lagi boleh taruh ya. Jadi kayak ya. Jangan harus itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya dari Ibu Lina, mungkin sudah pernah kan ya datang sini waktu itu sekali ya. Ya, ingat ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu ya. Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Bapak di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang hancur ya Tuhan. Karena kami tahu dosa-dosa kami yang tidak layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Yang sering kali kami mengabaikan Engkau, sering menghina Engkau, sering mencacat celakakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan. Firman yang boleh mengubah, membentuk, mengoreksi kami. Sehingga kami boleh mendapatkan nilai kekekalan, boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Kami serahkan saat ini, waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan, tanpa Engkau menolong, sia-sialah kami ada di dalam. Kami serahkan doa ini, Engkau sendiri yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalian, siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga? Boleh kan? Nah, siapa yang mau masuk neraka? Ini? Masa nggak ada satu pun yang mau masuk neraka? Masuk surga pun? Boleh? Enggak. Kamu tahu yang boleh dari mana? Ayo. Dari mana kita boleh? Siapa yang mau dapat keselamatan? Nah, kita baca kalian di dalam Alkitab kan? Kita baca ya. Boleh nggak kita masuk surga? Kalian coba baca Efesus 2, 1-10. Ya.
Yang sebelah sini 1 sampai 5, yang sebelah sini 5 sampai 10. Oke? 1, 2, yang semua Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu waktu baca tolong dihayatin sungguh-sungguh ya. Apa itu isinya? Benar nggak maksud di Efesus itu kamu boleh masuk surga? Ya? Coba dari sini ya, dari yang pegang kita sampai ke sini 1 sampai 5, sini 5 sampai 6. Ayo 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa raja dan kuasa, yaitu roh yang sekarang bekerja pada orang-orang. Sebenarnya dahulu kami semua juga hidup di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam dari dalam berjalan daging dan mengejar kami dekat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang tunduk kami, sama seperti mereka yang lain. Tetapi apa yang lain kalau yang atasnya yang jelas dan dimakannya kepada Dia. Kalau kita berada bersama-sama Yesus, kalau kita dalam hati oleh seorang kita, oleh kasih karunia waktu sama. Yang ketemu guys. Lu nggak pernah baca itu? Nggak pernah baca itu kan? Efesus itu janjian apa perjanjian? Ketemu nggak? Nah, ayat 2. Efesus 2 ayat 2 1 sampai 5. Tadi dia bilang apa? Semua dari lu dosa, ya kan? Bapak tadi yang baca, ingat ya? Apa? Dosa. Nggak mungkin kan? Diterima sama Tuhan? Ya? Mau masuk surga, oke? Baik, sini yang 5 sampai 10. 1, 2, 3. Selama kita bersama-sama dengan Kristus, sebagai kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia yang mampu diselamatkan, dan di dalam Yesus Kristus kita telah membagikan kita juga dan memberikan kita bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang yang diberikan kepada kita pada kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kemuliaan bersama kita dengan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kehendak-Mu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buat Allah, diciptakan dalam Kristus, yaitu sifat Allah sebelumnya, yang mau supaya yang dilakukan. Jadi, dapat bisa masuk surga dengan cara apa? Dengan cara apa? Semua dosa loh. Dari sejak Adam berdosa, itu kita semua sudah lahir di dalam dosa. Siapa di antara kalian satu kali pun tidak pernah berdosa? Pernah nggak? Ada nggak? Satu kali pun tidak pernah berdosa. Berdosa kan? Coba sekarang kamu hitung. Sekalian dosa bohong. Waktu dengar firman main-main. Waktu memuji Tuhan, baca HP. Udah dosa kan? Dosa kan di hadapan Tuhan. Tuhan murka. Kalian kalau baca Kejadian, itu sangat menyeramkan. Saya baru baca. Saya setiap tahun baca dari Januari sampai Desember itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya ulang-ulang. Kemarin sampai karena kita ini manusia berdosa dan bodoh. Jadi kita nggak bisa terus semua firman yang di dalam Alkitab itu masuk ke dalam kita, tidak. Karena saya mesti ulang-ulang. Kemarin saya baca di Keluaran, saya mengerikan sekali. Waktu Tuhan bilang apa? Kamu nggak boleh gerutu. Gerutu aja, gerutu maksudnya gerutu tahu gerutu? Kita cuma ngomong, aduh Tuhan ini bagaimana aku hidup saya begini. Itu aja sudah dosa. Itu kalau bangsa Israel dihukum loh. Dan dihukum itu dimasuk ke dalam sama Tuhan itu. Sampai kalian mungkin pernah dengar ini Amsterdam. LA. Tahu kan? Nah itu apa coba? Itu orang gila cuma dengan mulut sekejap Tuhan habisin semuanya. Orang kaya sekali. Ya habisin. Makanya Tuhan paling marah kalau kamu mendengar firman dengan bermain-main. Tidak bisa. Itu Tuhan murka sekali. Mengerikan loh kalau murka Tuhan. Kamu murka sama saya, mungkin sampai saya sama kamu Pak Milner, maka cuma dimarahin. Kalau Tuhan sudah murka, udah habis. Kamu tahu nggak? Nanti waktu kalian mati, nanti nggak tahu loh ya ketemu surga, neraka, kamu pasti nggak ketemu sama orang-orang yang jangan-jangan.
Zamannya Nuh itu nggak mungkin ada di surga maupun di neraka. Karena kita ini dari apa? Diciptakan dari apa? Tanah liat. Dan akan kembali ke tanah liat kan? Nah kalau Tuhan sudah membuka ini bumi, cemplung masuk, udah habis. Riwayat kita habis loh. Kamu jadi dari lahir, lahir sampai sekarang ini, nggak ada di surga, nggak ada di neraka, cuma jadi abu kembali. Jadi tanah kembali. Gimana hidupnya? Sia-sia nggak? Mengerikan nggak? Coba kalian ya, coba hitung aja. Satu hari ada pohon di tanah menghina Tuhan. Menghina loh, kalau kita nggak dengar firman dengan baik-baik itu menghina loh. Terus menyanyi juga sembarangan. Terus melawan orang tua, melawan guru. Sehari 5 kali aja, kali umur kamu, kali 365 hari. Berapa dosa kita? Layakkah kita masuk surga? Ya pasti tidak. Ya cuma ada apa? Ada apa? Yang Tuhan kasih. Tadi dibaca. Efesus tadi apa? Tuhan kasih. Anugerah siapa yang Tuhan kasih anugerah pada siapa? Untuk manusia, Tuhan menurunkan dirinya sendiri untuk disalib. Kalian tahu nggak? Pernah nggak kalian dipotong tangannya? Sakit kan? Apalagi kalau disalib, ditusuk. Bagaimana coba? Kamu bisa nggak membayangkan? Saya setiap kali ya sampai saya bilang, Tuhan saya tuh nggak berani lihat salib. Tuhan tidak berani. Ya gambarnya begitu mengerikan. Itu saya bisa membayangkan ya. Kalau saya tusuk, sakit semuanya. Sakitnya berat lain. Ini Allah loh. Allah itu yang menciptakan kita loh. Yang mau turun karena anugerah yang Tuhan memberikan. Tapi benar nggak kita menerima anugerah yang dari Tuhan terus kita sia-siakan? Kita sembarangan. Jadi kamu dapat piala yang gede, tapi kamu buang ke laut. Benar nggak? Kita boleh nggak begitu? Boleh nggak? Pasti tidak. Makanya kalian ya, kalau memang sungguh-sungguh dalam keselamatan dan Tuhan, Tuhan yang memberikan anugerah pada kita, kita pasti ada apanya? Ada buahnya. Ada buahnya. Pertama apa? Kita nggak mungkin nggak menjadi anak ya sungguh tak berubah. Waktu dekat firman Tuhan, kita tidak main-main. Setiap hari mesti mempunyai kerinduan untuk baca firman. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu memang benar dapat anugerah keselamatan. Kalau belum, kalian mesti minta sama Roh Kudus untuk dapat keselamatan. Kalau enggak, kamu hidupnya sia-sia. Ya kan? Waktu di Matius 19 nanti kamu baca ya. Di Matius 19 kamu nanti baca. Ada seorang yang muda dan kaya sekali, dia punya macam-macam. Tapi dia datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau keselamatan. Dia tahu dia punya uang berlimpah, punya apa, tapi dia merasa hatinya kosong. Jadi dia mau minta keselamatan. Waktu datang sama Tuhan Yesus dapat keselamatan. Oh, ya, kamu harus berbuat baik, harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sudah, Tuhan Yesus saya sudah lakukan. Saya berbuat baik, saya nolong orang miskin, saya tidak pernah bohong, tidak pernah mencuri. Tapi Tuhan bilang apa? Kalian tahu nggak siapa yang baca Alkitab di sini? Apa isinya? Hah? Ya, puncak. Ya, berarti kamu benar rajin baca ya. Saya tahu. Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Tapi pemuda ini bagaimana? Bagaimana pemuda ini? Hah? Kabur, dia hilang. Sedih, tapi dia hilang karena sedihnya itu dia sedih karena hartanya banyak. Nanti suruh jual semuanya, dia yang punya harta. Jadi dia hanya memikirkan harta dunia ini, tidak memikirkan surga ini. Sedangkan dia sebenarnya harus tahu, waktu dia nanti ketemu di surga, emang Tuhan sudah nanya, hartamu berapa? Kepanjanganmu berapa? Titelmu apa? Pernah? Tidak, semua cuma dapat kurang sekaya apapun. Waktu mati cuma dapat 2 kali 1. Ya, saya pernah cerita di tempat ini. Onarsis, ingat Onarsis, tahu nggak? Baca kapal, kamu kalau baca, makanya kalian tuh lebih banyak baca biografi seseorang. Jadi tahu.
daripada baca Google yang tak karuan. Nah itu baca itu. Narsis itu ya kaya, dia mau beli kapal, mau beli pesawat hari ini pun bisa. Tapi waktu mati, sebelum mati dia bilang sama sekretarisnya, tolong peti saya nanti kalau saya mati petinya dibukain dua, tangan saya dikeluarkan semua dari dua, kelilingin ke semuanya ditarik, bilang nanti semuanya tuh saya pulang dengan tangan kosong. Tidak bawa satu perak pun tidak bawa dengan kosong. Nah itu mengerikan ya? Mengerikan ya? Sia-sia loh. Kita kalau hidupnya sia-sia, kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nggak tahu loh. Hidup kapan, mati kapan, hidup tahu, tapi mati kapan saya nggak tahu. Dalam hitungan detik bisa mati kan? Saya tadi waktu kesini aja saya Tuhan berdoa. Tuhan saya ini habis operasi kaki, saya mesti naik motor, karena ada mobil nggak keburu. Maka sekali, saya bilang Tuhan kalau memang sudah waktunya ya sudah, memang ada masalah ya sudah gitu. Karena saya ngajar di Gunung Jati, Pak. Silahkan tahu ya, saya mau jadi Gunung Jati itu, murid saya umur 14 tahun, baru selesai dari sini, dari kebaktian keluar gitu. Tabrak sama trailer, kepalanya sampai gerteng. 14 tahun. Kita kan nggak tahu umur kita gimana. Ya, kalau kita terus bermain-main di hadapan Tuhan, berani nggak kamu bertanggung jawab menghadap Tuhan? Bertemu muka dengan muka kepada Tuhan, berani? Nah, ini orang yang tadi itu yang pemuda, yang di Alkitab kan ditulis pemuda itu. Tapi kalau kalian nanti sudah dunia ditutup, kalian pasti nggak ketemu sama pemuda itu. Pemuda itu udah hilang. Banyak. Ya, di surga nggak ada, di neraka pun nggak ada, cuma ditutup sama bumi. Kembali jadi tanah. Mau kita gitu? Mau nggak? Kalau nggak mau, kita mesti harus sungguh-sungguh. Mulai sekarang harus ada ketobatan sungguh-sungguh, tidak main-main lagi waktu mendengar firman. Kalau kamu mendengar firman main-main ya, benar-benar Tuhan harap kita sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertama apa? Baca Alkitab dengan benar. Jangan baca Alkitab main-main. Saya punya cucu ya, umur 6 tahun. Saya bilang, kamu kalau baca Alkitab, jangan main-main, sungguh-sungguh. Sampai dia colekin, Alkitab itu dicolekin, terus dia bilang, nanti Oma nanti, saya Oma, nanti tolong ya jawab ini apa. Saya kaget juga. Dia bilang, ini Oma, kenapa Tuhan bertitian membunuh Musa? Siapa yang tahu ada di mana? Ada di mana itu tulisanmu? Nah, dia tulis, kenapa ya Oma? Kok Tuhan bertitian membunuh Musa? Sedangkan Musa kan ini yang pemimpin bangsa. Kenapa Tuhan bertitian membunuh Musa? Coba kalian mikir nggak? Itu cucu saya umur 6 tahun loh tanya gitu. Terus coba siapa yang bisa tahu? Apa coba? Di mana itu adanya? Di 24 ayat 4. Apa? Ayat? Coba kamu baca. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat malam Tuhan bertemu dengan Musa dan berkhian. Ya bagus. Kamu ini bagus loh. Berarti dia baca Alkitab bagus. Ya, sungguh kalau kamu begitu, kamu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan akan menaruh anugerah dan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kamu. Ya, kenapa? Karena kamu tahu nggak jawabannya? Apa? Jawabannya apa? Kalian siapa yang tahu? Jawabannya apa? Karena Musa ini membakar batu dan menentukan. Bukan. Lebar batu itu Musa nggak boleh masuk Kanaan. Tapi kali ini kenapa? Ya itu mesti harus baca di atasnya. Baca di atasnya apa tuh? Kenapa? Kan Musa itu pemimpin bangsa yang Tuhan kasih apa? Waktu Tuhan bilang, waktu Musa bilang, tolong Tuhan jangan hukum nih bangsa Israel. Tuhan aja turutin loh. Oh ya nggak dihukum. Akhirnya, tapi ini sekarang penelitian. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Hah? Kamu bisa jawab? Hah? Kenapa? Lebih baik jawab salah daripada nggak jawab.
Bukan. Ayo, bukan. Siapa lagi? Siapa yang tahu? Apa jawabannya? Coba. Siapa di antara kalian yang bisa jawab? Apa? Kamu baca di atas sedikit, bawah sedikit. Masih ketemu. Apa? Udah? Saya kasih waktu ya. Sampai 5, 2, 3, 4. Kamu? Siapa? Apa coba? Siapa yang bisa jawab? Apa jawabnya? Hah? Nggak dengar? Karena membunuh anaknya. Anak siapa? Anak sulung. Enggak dong. Anak sulung yang bunuh siapa? Yang bunuh Tuhan. Tuhan yang bunuh anak sulung dari bangsa Mesir. Jadi apa itu? Ayo kamu yang pintar. Siapa namanya? Ya, ayo. Apa? Kenapa tuh? Siapa nih di antara kalian yang pintar yang bisa jawab? Karena menyimpang. Apa? Menyimpang. Menyimpang dari? Menyimpang dari lalu ayat 3 dia atau Musa berkata mereka menyimpang ke sana untuk memeriksa pemerintahan yang hebat itu mengapa tidak terbakar sama kulit. Oh, itu kan waktu pertemuan dengan Allah. Bukan. Jadi apa? Coba. Baca yang bawahnya apa? Kalau baca bawahnya apa? Udah? Ya, saya kasih tahu ya. Kenapa? Kenapa Tuhan berpikir mau membunuh Musa? Karena Musa lupa apa? Lupa menyunatkan anaknya, makanya terus langsung kan? Terus Zipora istrinya, terus cepat-cepat ambil. Ya, pisau batu untuk menyunat anaknya. Nah, kenapa? Ini pertanyaan cucu saya yang belum tahu. Kenapa ya? Cuma sunat aja kok. Terus Tuhan berintian membunuh. Kenapa? Kalian bisa jawab ya? Kenapa tuh? Dan dari tentang jual dan umat. Ya, antara perjanjian Tuhan dan umat mengenai sunat. Jadi Musa itu adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak menghargai, nggak ikutin perjanjian Tuhan, terus Tuhan, kalau Tuhan nggak menghukum, terus bagaimana nanti rakyat semuanya? Rakyat Israel. Berarti kan ikutin ya, pemimpin yang nggak beres kan? Makanya itu si Zipora itu istrinya cepat-cepat nanti akhirnya Tuhan tidak. Ya, sekarang kembali lagi tadi kalau kalian kalau keselamatan itu satu kali diselamatkan bisa berkali-kali ya? Berkali-kali ya? Ya betul, pintar ya. Satu kali diselamatkan itu untuk selamanya. Tapi benarkah kalian sudah membuka hati diri sendiri? Coba dikoreksi diri, benar ya kita sudah diselamatkan. Kalau diselamatkan, sudah diselamatkan, pasti ada buahnya. Ya kan? Kalau kita dapat keselamatan, kali kita sembarangan. Terus sudah dapat anugerah, terus kita main-main. Boleh nggak? Boleh nggak kita main-main? Ya enggak kan? Ya enggak. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Kalau kita sudah diselamatkan, terus kita nggak boleh bermain-main. Kalau bermain-main berarti menyatakan bahwa kita belum dapat keselamatan loh. Kita belum dapat anugerah loh. Ya, berarti kita pasti harus merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Dan kita melakukan betul, melakukan. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita mendengar firman Tuhan mesti sambil main HP, sambil ini, sambil itu. Selamatkan. Nggak berarti kita belum diselamatkan. Seperti tadi pemuda tadi, dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia hilang. Dia pikir keselamatan bisa dibeli dengan uang. Dia pikir bisa dengan
Perbuatan kita seperti kain kotor. Berkaitan kotor, kalau kain putih, kamu udah kotor, cuci. Nggak mungkin bisa bersih 100%. Ya, ini kan kotor. Dosa kita ini seperti kain kotor. Jadi, mulai sekarang, kalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalian bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan dan mengingatkan pada kita semuanya, tidaklah bermain-main di dalam Tuhan. Jadi harus dengan firman, rajin berdoa. Boleh tak berdoa untuk diri sendiri terus? Ya, doa untuk orang lain juga. Berarti kalau berdoa untuk diri sendiri, berarti namanya kita terus ada persekutuan bersama-sama dengan seorang seiman. Karena apa? Seperti bara api, kalau kecil sendirian, terus lama-lama mati. Kalau kita berkumpul lama-lama, jadi kita bisa dapat bersetujuan dengan bersama-sama. Kita ada komunikasi dengan teman-teman, ya. Jadi kalian apa yang dapat dari ini? Coba. Hari ini apa? Pertama, kita harus ada bertobat. Kedua, keselamatan nggak mungkin hilang, ya. Kalau sudah sakit satu kali, nggak bisa terus, nanti aku main-main, tidak keselamatan sudah. Ya, keselamatan sekali nggak mungkin bisa hilang. Kenapa? Kamu kenapa? Jadi kita harus baca firman terus menerus dan bersetubuh, ya. Dan kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan bersama secara pribadi. Bagaimana secara pribadi kamu bisa? Kamu pernah menangisi dosa-dosanya? Pernah? Benar. Ya, kalau dia percaya saya ya, karena dia benar-benar mengetahui firman, berarti dia sungguh-sungguh. Kalau belum, kamu punya kesempatan, belum tentu dapat kesempatan lagi. Jadi jangan bermain-main, ya. Harus sungguh-sungguh dan mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus secara pribadi, ya. Jangan sekali-kali kamu mengabaikan Tuhan, karena Tuhan itu kalau kamu kalian tahu kan, pernah dengar kan, ya. Dengan kata-kata aja seperti kapal Titanic, kamu tahu kan, pernah dengar kan? Iya. Siapa yang lebih hebat daripada apa? Tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Tuhan pun tidak. Dalam hitungan detik loh, ya kan? Dalam hitungan detik tenggelam. Sampai hari ini ada. Sampai hari ini kamu baca di Google itu kan ada bekas-bekasnya. Jadi bukan main-main. Jadi jangan kamu mikir itu omongan kosong, cuma ngomong, tapi itu kenyataan benar-benar, ya. Jadi siapa yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan ada pertobatan, suatu kesempatan. Siapa yang sungguh-sungguh, kalian sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus ada ketatan di dalam hidup kita, ya. Harus dengan sungguh-sungguh. Bukan main-main. Kalau kamu main-main, kamu jangan jawab sama Tuhan, bukan menjawab saya. Ya, dia kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin saya berdoa, ya. Tutup mata dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Bapa di surga, saat ini saya mengundang Tuhan Yesus mengampuni saya, hidup di dalam hati saya. Saya mau sungguh-sungguh bertobat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong Tuhan, saya boleh mempunyai kerinduan membaca firman Tuhan dan boleh melakukan. Tolong Tuhan, saya juga boleh menyampaikan kebenaran Tuhan pada orang lain.
boleh menjadi saksi Tuhan dalam kelakuan, dalam kata-kata, dalam perbuatan saya. Saya serahkan diri saya masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memohon dan berdoa. Amin. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Lina yang boleh melayani kita dengan firman Tuhan. Ya, kalian sudah WA, bacakan WA Bapak Ibu tadi. Jadi tolong hargai Ibu pembicara kita. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu Lina, jangan pernah bosan. Ya, karena memang sebagian mereka ini ada PKL, ada yang ada tugas mendadak, ada juga mereka pulang. Ya, saat kita siapkan persembahan kita betul sekali. Bapak ini bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami sungguh-sungguh berkomitmen apa yang kami sudah janji di hadapan Tuhan, bahwa kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Tolong kami supaya keselamatan kami tidak hilang. Kalau kami main-main, kami tidak sungguh-sungguh, maka kami juga akan dibinasakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati hamba Bu Lina, walaupun dalam usia yang sudah lanjut dan mengalami banyak kendala di hidupnya, tetapi dia semangat untuk melayani kami. Tuhan berkati, pulihkan dan urapan-Mu menyertai hamba-Mu dimanapun dia melayani dan berada. Dan saatnya kami akan memberikan kesempatan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Selamat memberi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apapun yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati persembahan kalian. Hidup ini harus jadi berkat. Sebelum waktunya tiba, kalian tidak berdaya, kamu sudah jadi berkat. Puji Tuhan. Saya absen sebentar Bu ya. Anak baru itu dalam sebelum maaf. Ya. Jadi buat anak-anak yang tadi sudah minta izin ke saya karena keperluan yang penting dan tidak bisa ditunda, maka saya bisa maklum. Tapi bagian sengaja udah lihat kaca WA-nya sendiri ya. Kelas 12 sudah saya WA, tetapi nggak ada beritanya Yohanes dan Abednego. Tidak ada ya, tadi pagi ada. Baik, saya coret. Saya akan hitung mulai dari 1 Februari sampai nanti Maret. Lihat kalau masih terhitung, saya akan bikin siang terus kalau gitu. Ya, jadi saya mau lihat sungguhan kalian. Maka nanti seperti janji saya akan diakumulasi nilai-nilai rupiah Anda dengan nilai nanti di agama. Ya, oke. Jempol juga tidak ada. Moses yang mana? Campur Pak. Siapa nih Pak? Diadakan ya. Iya, oke. Neo juga ya. Tadi pagi ada. Baik. Ada keluar. William, Les ada, Alun ada, Anton ada, Tresia ada, Samuel, ini juga ada, Adil, Jonathan ada, Marcel Timothy, Boni, Marvel,
Gabriel, Mario, Devin, Eos, Marcelino, Anwar dari kelas 10. Januar, dari pagi ada ya. Rafael, Emmanuel Wanda, Joshua, Selasih, Dugo, Jericho, sakit, Laurentius, Joy keluar ya. Mikael, Leonardo, Dirga, Teddy, Rampansa, Gana Meren, Emmanuel Jody, Luan Morales, Albertus, Samuel Christian, Marvel, Lionel Martinez. Oke, baik. Nah, ternyata ibu ini bukan saja menyanyikan tema, tapi dia bawa makanan kecil bagi kita. Ya, nanti satu orang buat 2 ya. Biar. Terima kasih sekali lagi ya buat pemberian ibu dan pelayanan ibu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon. Ya, dan sampaikan sekarang. Enggak, kalian tahu nggak? Tebak saya umur berapa? Tidak ada yang kamu belum ada sebelum lahir. Saya dulu ya, saya ceritakan sedikit ya. Dulu saya waktu ibu saya itu bukan Kristen, bapak saya juga ateis, dan saya mesti urus adik-adik saya 3. Kita berempat berkeluarga. Saya waktu itu mesti umur 8 tahun. 8 tahun mesti ngurus adik 3, karena bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Kamu bisa bayangkan. Tapi apa yang saya terus bersyukur, waktu itu rumah sebuah kita, rumahnya itu bukan jelek lagi. Ya, kalau mau buang air besar atau buang mesti kali jauh ke kali yang panjang. Tapi Tuhan pelihara. Saya waktu itu mesti umur 8 tahun itu, saya mesti ngurus adik-adik, tapi rumah saya itu nggak jauh dari gereja. Nah, di situ itu adalah aku, Yesus obat yang sejati, yang memberikan sentosa. Itu yang menyentuh hati saya. Waktu saya tinggal banyak sejati dalam karena saya kan bukan tidaknya orang yang mengenal Kristus. Kalian ini semua, siapa di antara kalian sini yang bukan Kristen? Semua Pak? Oh, Katolik mengenal Tuhan dong. Siapa yang nggak mengenal Tuhan? Ya, ateis atau apa yang harus mengenal Kristus? Keluarganya yang kaya itu tidak mengenal Kristus. Siapa di antara kalian? Ada? Ada? Nah, itu Tuhan memimpin saya, memberikan anugerah dengan lampu. Akhirnya saya terus berkomitmen sama Tuhan. Tuhan pimpin saya akan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya ya, kalian nggak pernah dengar kalian Pak? Nggak pernah dengar kan? Saya punya anak 2 laki. Nggak pernah kan? Nggak pernah dengar belum? Sudah. Saya punya anak 2 laki itu di Jerman, yang satu tuh sekolah mesin pesawat. Ya, nah itu waktu dari kecil itu dia selalu kalau naik sepeda, saya kan sekolahnya sekolah yang dekat situ, jadi bukan sekolah nonton. Tapi dia selalu bilang, Mami, dan dia maunya di luar negeri. Kamu mau sekolah pesawat dari kecil, dan dia bisa sekolah pesawat. Tapi saya bilang semuanya adalah di dalam perjalanan dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu mau
kamu berdoa sungguh-sungguh dari sekarang. Dari umur 6 tahun dia sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya dia dapat kesempatan, bukannya layak, dapat gratis sekolah sana. Beasiswa, dan sampai sekarang kemarin dia kerja di Norway. Dan dia sampai sekarang dia terus memimpin, dan sekarang dia di sana juga di ibadah gereja. Aku bersyukur. Makanya cuma saya mau katakan ini supaya kalian tahu kalau Tuhan pimpin tidak ada yang mustahil. Ya, kalian ada lihat itu? Nah, ada yang mustahil kalau Tuhan mau pimpin kalian, tapi satu harus tunduk kepada Tuhan. Anak saya yang Daniel ini sampai hari ini dia menjadi sangat benar. Sampai dia suka, dia pernah bicara sama saya. Kenapa namanya orang ngamen kok pakai kartu gereja? Itu kan nggak betul. Iya betul. Memang kami juga nggak suka. Nah, itu ngamen pakai kartu gereja. Kartu gereja itu untuk memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan bahwa Tuhan harus dipuji. Bukan untuk ngamen. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih usia 75 tapi semangatnya luar biasa ya. Kita masih muda-muda juga harus tetap semangat ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Lina, sekalipun dalam usia yang sudah lanjut tetapi semangat berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan memberikan motivasi bagi kami ya Tuhan. Ketika hidup kami tunduk mau dipimpin Tuhan, maka tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sebagaimana yang sudah dialami pengalaman Ibu Lina, kami juga akan alami kalau kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai pimpin tuntun kami tibakan dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, termasuk hamba-Mu kembalikan dengan selamat sampai di rumahnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, salam dari situ, Ibu lalu ambil bakwanya. Oke. Oke, silakan dari Jakarta. Ayo. Lagi.